Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 2024 050101017. Video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar akuntansi oleh pengampu Bapak Imran SEMAK. Baik, saya mulai. Materi yang pertama yaitu mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley merupakan undang-undang dan mengatur tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi termasuk tata cara pengelolaan data dan perusahaan publik. Kemudian adapun tujuan dari Sarbanes-Oxley, yaitu perusahaan publik dan auditornya dapat menghasilkan financial statement yang jujur, mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, serta melindungi investor, menguatkan pengendalian, dan menghukum para pejabat yang melakukan penipuan dalam laporan keuangan. Adapun contoh kasusnya, yaitu pada 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak hutang yang disembunyikan. Kemudian Enron melakukan manipulasi untuk mencantik laporan keuangan perusahaan. Slide berikutnya yaitu materi tentang akuntansi piutang. Pengertian akuntansi dan piutang. Pengertian akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Sementara, piutang sendiri adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dan pelanggan sebagai hasil penjualan barang atau jasa secara kredit. Akuntansi piutang mencakup proses pencatatan, pengakuan, pengelolaan, serta pelaporan piutang dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun prosedur pencatatan dan pengakuan piutang dalam akuntansi cadangan. Prosedur pencatatan piutang dimulai ketika terjadi transaksi penjualan kredit. Kemudian, metode cadangan yaitu untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang yang tak tertagih. Adapun slide berikutnya yaitu mengenai materi akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Cara perolehan aset tetap diantaranya ialah pembelian tunai, pembelian angsuran ditukar dengan surat-surat berharga. Adapun klasifikasi aset tetap umumnya terdapat dalam 4 kelompok, yaitu seperti tanah, perbaikan, gedung, dan peralatan. Cara-cara perolehan aset tetap yaitu seperti pembelian tunai, pembelian angsuran ditukar dengan surat-surat berharga, dan aset tetap yang lain. Konsep aset tetap yaitu manfaat lebih dari 1 bulan atau 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan dan nilainya sangat cukup besar. Penyusutan semua jenis aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberi jasa bersama dengan berlakunya atau berlalunya waktu, berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Adapun slide berikutnya yaitu mengenai materi aset tak terwujud. Aset tak terwujud sendiri yaitu aktiva tetap terwujud yang umur ekonominya panjang dan memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aset tetap berwujud mempunyai 3 karakter utama. Di antaranya teridentifikasi, tidak berfisik, dan bukan aset keuangan. Klasifikasi aset tetap berwujud yang pertama adalah cara akuisisi, kemudian yang kedua dapat diidentifikasi, serta yang ketiga dapat dipertukarkan, dan yang terakhir periode manfaat yang diharapkan. Kemudian ada jenis aktiva tak terwujud, di antaranya adalah hak sewa, hak paten,
trademark, dan organization cost. Materi berikutnya yaitu mengenai liabilitas. Liabilitas sendiri merupakan kewajiban atau utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Karakteristik liabilitas atau kewajiban yaitu pengorbanan manfaat ekonomi, keharusan sekarang yang diantaranya adalah keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, dan keharusan demi keadilan. Adapun karakteristik pendukung liabilitas yang diantaranya adalah keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, serta berkekuatan hukum. Dan yang terakhir yaitu pengakuan liabilitas. Kriteria pengakuan tersebut adalah seperti ketersediaan dasar hukum, nilai kewajiban, dan kaidah pengakuan kewajiban. Materi berikutnya yaitu mengenai akuntansi penggajian. Pengertian dari akuntansi penggajian di sini adalah cabang dari akuntansi yang khusus menangani pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan semua transaksi. Adapun elemen utama dalam akuntansi yaitu seperti perhitungan gaji, kemudian pencatatan transaksi, pelaporan, serta kepatuhan hukum. Kemudian ada juga tujuan dari akuntansi penggajian sendiri, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta memberikan informasi yang berguna bagi manajemen. Dan untuk memastikan bahwa semua proses terkait gaji dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai hukum. Latar belakang penggajian diantaranya adalah pentingnya sumber daya manusia dan perkembangan teknologi. Adapun proses akuntansi penggajian diantaranya yaitu perhitungan gaji, pembayaran gaji, pelaporan investasi, akuntansi pembagian, serta moral dari karyawan tersebut. Dan tantangan dalam akuntansi penggajian itu yaitu kepatuhan terhadap regulasi, kemudian kompleks perhitungan gaji, kesalahan manusia itu sendiri, serta teknologi, informasi, dan perubahan dalam struktur tenaga kerja. Dan materi yang terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan. Akuntansi untuk persekutuan itu sendiri adalah antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Tujuan persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan serta meningkatkan laba tersebut. Dan yang kemudian ada karakteristik persekutuan adalah agen bersama yang artinya setiap rekan merupakan wakil perusahaan. Tindakan setiap rekan juga mengikat persekutuan secara keseluruhan dan menjadi tanggung jawab seluruh rekan. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.